Segera hadapi badai, langkah pasti mencapai mimpi. Ayo bangkit Garuda, terus terbang. Setelah hanya meraih hasil imbang 2-2 di laga perdana, Timnas U17 sukses meraih kemenangan atas Uzbekistan dengan skor 2-0. Meskipun di turnamen ini Uzbekistan tidak membawa skuad utama, namun apapun itu, segala yang dilakukan Coach Nova di laga ini bisa terbilang berhasil. Terutama dengan perubahan gameplaynya di babak kedua yang diketahui membuat pelatih Uzbekistan mumet hingga terlihat ngomel-ngomel mulu. Yap, sebuah intensitas tinggi. Hasil dari latihan fisik luar biasa keras. Benar-benar, para pemain tunjukkan. Mereka tahu pemain Uzbek posturnya lebih besar. Tapi yang terjadi di atas lapangan, para pemain Garuda fight habis-habisan tanpa rasa gentar. Hal yang sejatinya cukup layak mendapatkan kredit walaupun di satu sisi, masih cukup ada beberapa kesalahan elementer yang semoga aja bisa terus diperbaiki agar nanti di Piala Dunia semua bisa tampil maksimal. Berjuang sampai titik kalah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah. Satu rasa, satu tujuan. Sayapmu lebar, bodohku angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Timnas Indonesia U17 benar-benar belajar banyak dari pertandingan pertama, di mana kali ini fokus dari awal sampai akhir benar-benar terjaga. Yap, Coach Nova sadar kalau salah satu kekurangan tim ini adalah fokus, sehingga membuat gawang Garuda mudah jebol dari situasi yang sebenarnya bisa diatasi. Nah, di laga versus Uzbekistan, mengingat biar gimana pun, ini tarafnya masih uji coba dan Uzbek pun nggak memakai skuad utama. Gak heran di babak pertama, Coach Nova melakukan cukup banyak rotasi dengan menyimpan pemain yang selama ini jadi andalan seperti Becker, Mirza, Alberto, Goli, ataupun Evandra. Dan di babak pertama, Coach Nova di awal secara umum sukses membuat para pemain timnas mematikan kreativitas para punggawa Uzbekistan, sehingga ya udah aliran bolanya gitu-gitu aja. Bahkan dalam hal ini Indonesia sebenarnya sanggup mencetak setidaknya 3 gol andai lebih klinis. Hanya saja 2 dari 3 peluang itu cuma 1 yang berbuah gol lewat skema counter khas tim ini. Nah, di babak kedua, Coach Nova mulai nih membuat perubahan game plan dengan memasukkan beberapa pemain utama seperti Goli, Becker, dan Evandra. Hasilnya, permainan Garuda bisa lebih cair, terutama soal meminimalisir salah passing dan lain-lain. Selain itu, jika kita amati bersama, saat Uzbek coba build up, awalnya Coach Nova menerapkan zona marking dengan low block defense. Akan tetapi, saat memasuki sepertiga area Indonesia, seketika itu juga Coach Nova meminta pemainnya untuk man-to-man. Sehingga ya udah, para pemain Uzbek tampak frustasi, begitupun sang pelatih yang diketahui cuman bisa ngedumel. Nah, seperti biasa, di momen ini Coach Nova kembali menunjukkan sisi pragmatisme dalam dirinya, di mana ia meminta para pemain sabar, tapi pressingnya lebih baik. Pokoknya tuh benar-benar bikin para pemain Uzbek frustasi sendiri. Sampai akhirnya, dari sebuah sepak pojok yang kelihatan banget udah dilatih, Indonesia sanggup menggandakan skor jadi 2-0. Dan sampai akhir laga, Indonesia sukses mempertahankan keunggulan, serta Uzbek yang harus gigit jari karena meskipun mereka lebih banyak pegang bola, tapi peluang yang mereka dapat kebanyakan hanya setengah atau seperempat peluang. Hati membara, semangat terkobar, takutkan rintangan semua halangan. Di bawah terbit samudera, kita ke puncak takkan berhenti. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi. Sementara itu, apa yang dilakukan Coach Nova sekali lagi jadi sorotan. Tentu bukan hanya soal apa yang terjadi di pertandingan, tapi ini juga berkaitan dengan analisis tajamnya sebelum pertandingan, di mana ia mencoba membuat taktik yang sesuai agar bisa beradaptasi dengan gaya main Uzbek yang dari junior sampai senior mainnya sama, yaitu possession. Pokoknya segala hal-hal detail Coach Nova sangat perhatikan. Maka nggak heran kan, sepanjang laga dia terus berada di pinggir lapangan teriak-teriak ngasih instruksi tiada henti. Maka dari itu, kredit besar tentunya harus kita berikan ke beliau di luar dari stigma Shinteongisme yang selama ini disematkan padanya. Di sisi lain, melihat situasi yang ada, evaluasi tetap wajib dilakukan. Karena dalam beberapa momen, para pemain Garuda Muda masih cukup sering melakukan kesalahan elementer, seperti salah passing, salah kontrol, hingga salah ambil keputusan ataupun sering telat memutuskan sesuatu.
Ingat, meskipun menang, sekali lagi ini bukan tim utama Uzbek yang juara Asia beberapa waktu lalu. Jadi semoga aja para pemain tetap bisa kontrol diri. Karena biar gimana pun Piala Dunia nanti, sedikit aja kesalahan pasti bakal kena strap sama lawan. Maka dari itu, di latihan Coach Nova akan sebisa mungkin meningkatkan level para pemain. Sembari pemain juga harus lihat lagi hasil rekaman 2 pertandingan yang udah dijalani. Karena nanti di laga terakhir pas lawan Mali, wah ini pasti bakal berat. Tapi nggak apa-apa, justru bagus karena kembali lagi. Turnamen ini sifatnya masih uji coba dan seleksi bagi Coach Nova untuk menilai perkembangan pemain-pemainnya sejauh mana. Karena ya fair aja, semua belum bisa jadi tolak ukur termasuk penampilan 2 pemain diaspora debutan, yakni Aaron dan Noah. Sehingga mungkin keputusan akhir soal siapa pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia akan ditentukan H-1 sebulan sebelum turnamen. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti di puncak tertinggi raih mimpi. Dunia lihat semangat kami. Dalam gelap terang setia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Sayapmu lebar bodohku angkasa menyatu. Yap, terlepas dari apapun, selamat atas kemenangan ini. Semoga bisa semakin meningkatkan kepercayaan diri, tapi tetap harus yang namanya evaluasi. Dan satu hal sih yang Mimin cermati, karena ya emang ini kayaknya udah jadi ciri khas dalam tanda kutip pemain kita yang didikan dalam negeri, yaitu terlalu cinta bola dan kurang main simple. Dimana saat dapat bola, hawanya masih ingin goyang kiri, goyang kanan dulu, baru passing. Padahal di era sepak bola modern, yang ruangnya semakin sempit, passing dan kecepatan berpikir adalah hal yang mutlak, wajib dikuasai. Namun mudah-mudahan dengan usia yang masih sangat muda, sehingga masih bisa dibentuk, para pemain bisa tumbuh dan berkembang untuk mencapai potensi maksimal. Karena biar gimana pun, pemain U17 ini adalah bibit-bibit calon penerus di timnas senior. Dan kembali lagi, tanpa mengurangi respect pada yang lain. Mungkin para pemain bisa mencontoh Matthew Baker, karena bukan tanpa alasan kan, dia yang masih usia segitu, tapi udah rutin dipanggil main di tim U23 Melbourne City. Serta kemarin, baru aja dapat debut di tim senior. Untuk itu buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Ke kota cinta, langit cerah, meraih asa, terus Garuda terbanglah merdeka. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti di puncak tertinggi raih mimpi. Dunia lihat semangat kami.